Nah, dia menikah nih sama beberapa wanita, tapi hatinya itu mencintai seorang laki-laki yang bernama Hero Grace, seorang pembalap kereta. Karena dia udah nikah beberapa kali, tapi kagak berhasil, akhirnya dia meminta para tabib untuk membuat lubang wanita di tubuhnya dengan sayatan. Nah, dia kagak takut apa ya dibelik-belik kayak begitu. Assalamualaikum bun, thank you banget udah hampir ke videoku ini. Oke, kali ini Elsa akan menceritakan sebuah kisah kehidupan dari Kaisar Romawi yang kelakuannya itu bener-bener buruk banget deh. Dia dicap sebagai kaisar terburuk di sepanjang sejarah dan disejajarkan dengan kaisar-kaisar gila lainnya seperti Nero dan Caligula. Ya memang sih kelakuan dia ini tuh nggak seperti kaisar lain yang kejam, main wanita, suka ngebunuhin orang yang kayak gitu. Tapi perilaku dia itu menyimpang dari adat istiadat Romawi dan menyimpang dari normalnya manusia. Contohnya seperti mengganti alat vital laki-lakinya menjadi alat vital perempuan, alias dia pingin transgender di tahun 200-an Masehi tuh. Bayangin masih tahun segitu aja dia udah kepikiran untuk jadi transgender, ya kan? Oke, nggak pakai lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Meluncur. Elagabalus atau Heliogabalus lahir tahun 3 Masehi. Saat lahir, Elagabalus itu diberi nama Varius Vitus Bassianus. Dia adalah putra kedua dari Julius Sammias dan Sextus Varius Marcellus. Nah, semasa mudanya dia ini mengabdi sebagai seorang pendeta dewa matahari yang disebut Elagabal di kota keluarga ibunya, yaitu di Emesa. Oleh karena itu dia lebih dikenal sebagai Elagabalus. Dia bisa ada di posisi itu karena berkat ibunya yang berasal dari keluarga pendeta secara turun-temurun dari dewa tersebut. Nah, pada akhirnya dia pun menjadi kaisar di tahun 218 Masehi. Dan dia dikenal sebagai Caesar Marcus Aurelius Antonio Augustus. Melalui keluarga ibunya lah dia bisa terhubung dengan dinasti Severan yang memang berkuasa. Neneknya dari pihak ibu yaitu Julia Maesa adalah kakak dari Julia Domna yang merupakan istri dari Kaisar Septimus Severus, seorang pendeta dinasti Severan. Jadi baik neneknya maupun ibunya itu memiliki peran penting atas naik tahtanya si Elagabalus itu, sehingga si Elagabalus itu bisa menjadi kaisar Romawi. Dalam kehidupan Elagabalus, dia disibukkan hanya dengan soal agama dan juga orientasi jenis kelaminnya. Hingga pada akhirnya di tahun 218 Masehi, Elagabalus dan para rombongan itu dalam perjalanan dari Emesa ke Roma. Karena panjang, akhirnya dia menghabiskan musim dingin di Nikomedia. Nah, menurut Herodian, salah satu penulis kuno, Elagabalus itu terjun terhadap aktivitas-aktivitas yang gila. Seperti dia selalu melakukan ritual-ritual yang sebenarnya keluar dari adat istiadat Romawi. Dia juga mengenakan baju yang sangat mewah dan juga bagus, memakai jubah ungu bersulam emas. Pada kalung dan gelangnya itu terdapat mahkota. Ia selalu melakukan pelayanan terhadap dewa-dewanya itu selama di Nikomedia. Dan saat di sana dia pun melakukan hal-hal yang benar-benar bejat banget. Dia melakukan hubungan dengan sesama laki-laki. Bahkan ada kabar dia mengorbankan anak-anak para bangsawan untuk menghormati dewanya itu. Dia melakukan ritual magis dengan menyanyikan sebuah lagu lalu mengambil nyawa dari anak-anak tersebut. Katanya pakaian Elagabalus dan ritual erotisnya itu telah menghibur para pasukan Romawi yang tinggal di Emesa. Tapi nyatanya para pasukan yang di Emesa itu sama sekali tidak terpesona dengan dia. Bahkan prajurit yang melihat itu malah menyesal karena kaisarnya itu tidak berwibawa sama sekali. Di sini membuat sang nenek harus turun tangan tuh, ya kan, memperingati tuh kaisar. Karena caranya dia itu dalam berpenampilan itu udah salah, apalagi dalam berperilaku. Tapi sang cucu bener-bener gak ngegugu banget deh, kagak nurut sama neneknya itu. Padahal peran penting dia bisa naik ke kaisar itu karena neneknya. Karena dia tidak mendengarkan neneknya, lama-kelamaan dia pun terus melakukan hal-hal yang seperti itu. Berpenampilan seperti wanita, berperilaku seperti wanita, padahal dia seorang laki-laki dan seorang kaisar. Walaupun perilaku Elagabalus ini benar-benar sangat menyimpang, tapi dia itu tetap menjalankan tugasnya sebagai kaisar Roma, yang membuat para penduduk Romawi itu jadi nggak suka sama dia. Setiap pagi dia selalu mengorbankan sapi jantan dan sejumlah domba besar. Lalu kemudian dia menari-nari di sekitaran altar dengan musik. Yang menemani dia menari adalah para wanita, sedangkan para ksatria lainnya itu hanya menonton. Selain memperkenalkan praktek asing yang tidak sesuai dengan adat istiadat Romawi, Elagabal juga kurang menghormati adat Romawi serta melanggar hal-hal yang tabu. Ia mengenakan riasan dan juga gaun impor dari Cina. Ia mencabuti bulu-bulunya. Dia juga suka berpakaian seperti wanita. Dia memakai buah dada palsu dan juga wig. Bahkan dia mengadakan sayembara nih, siapa saja yang bisa mengubah dia menjadi seorang wanita, maka akan diberi sebuah kekayaan yang sangat melimpah.
Karena dia seorang kaisar, sehingga dia itu harus menikah dengan seorang wanita kan, supaya bisa memiliki anak. Nah, dia menikah nih sama beberapa wanita, tapi hatinya itu mencintai seorang laki-laki yang bernama Hierogles, seorang pembalap kereta. Bahkan di saat Elagabalus ini berjalan dengan Hierogles di sekitaran Roma, dia berkata bahwa dia bangga disebut istri, ratu, dan juga nyonya Hierogles. Aduh. Walaupun dia bucin banget nih sama si Hierogles, tapi berkali-kali juga dia berkhianat sama Hierogles. Bahkan dia memerintahkan pelayannya untuk mencari pria yang punya alat vital besar untuk dijadikan pelayan dan juga pejabat di Roma. Dan salah satu pria tersebut adalah Aurelius Donticus. Pria ini sangat dimanjakan oleh Elagabalus. Nah, itu merupakan pacar gelapnya Elagabalus ya. Jadi sambil pacaran dia pun sambil menikah gitu sama seorang wanita. Wanita pertama adalah Julia Cornelia Paula. Dia itu seorang wanita bangsawan Romawi yang menikah dengan Elagabalus. Tapi kemudian diceraikan sama Elagabalus cuman gara-gara dia punya noda di tubuhnya yang membuat dia itu tidak pantas menjadi istri seorang kaisar. Padahal perilaku tuh kaisar juga kagak pantas ya. Ya ampun. Emosi jadinya. Udah bercerai itu kan sama istri pertamanya. Nah, di tahun 220 Masehi dia berbuat ulah tuh. Dia ke tempat perlindungan rahasia dari Vesta dan melanggar sebuah kesucian dari Aquilia Severa, yang mana merupakan seorang perawan suci Vesta. Ini benar-benar mengancam nyawanya Aquilia, karena sesuai dengan hukum Romawi, setiap Vestal yang melakukan hubungan suami istri itu harus dikubur hidup-hidup. Untungnya aja Aquilia ini langsung dinikahi oleh Elagabalus dengan harapan dia bisa menghasilkan anak-anak seperti dewa. Akan tetapi hal itu malah menyinggung masyarakat Romawi dan mereka menganggapnya sebagai penistaan. Nah, gak lama kemudian si Aquilia ini malah diceraikan sama Elagabalus. Lalu Elagabalus menikah lagi dengan istri ketiganya. Setelah itu diceraikan lagi istrinya. Ampun, kagak suka wanita deh kayaknya dia. Karena dia udah nikah beberapa kali tapi kagak berhasil, akhirnya dia meminta para tabib untuk membuat lubang wanita di tubuhnya dengan sayatan. Dan dia kagak takut apa ya dibelik-belik kayak begitu. Karena semua hal itulah membuat dia jadi terasingkan dari Roma. Pada akhirnya di tahun 222 Masehi, para prajurit pengawal memutuskan untuk memecat Elagabalus jadi kaisar. Dan ternyata para prajurit ini malah mendukung sepupunya Elagabalus untuk menjadi kaisar, yaitu Alexander. Karena menurut mereka Alexander itu lebih cocok jadi kaisar karena wibawanya itu. Dan ternyata diam-diam neneknya itu memberikan emas-emas ke para pasukan supaya mereka mendukung Alexander dan menurunkan si Elagabalus itu. Di saat Elagabalus tahu tentang hal itu, dia berencana untuk membunuh Alexander. Tapi rencananya digagalkan oleh sang nenek. Elagabalus akhirnya dihabisi oleh pasukan Rhetorian ketika dia berada di camp mereka. Awalnya sang kaisar dan juga Alexander pergi bersama untuk menenangkan para prajurit. Karena para prajurit itu marah ke Elagabalus soal dia yang mau membunuh sepupunya. Ya walaupun gak jadi kan. Di saat Elagabalus ini mau dihabisi, nah sang ibu itu mencoba untuk melindungi dia. Tapi mereka berdua malah tidak terselamatkan. Kepala mereka berdua diputus dan tubuh mereka dilucuti lalu diarak tuh ke seluruh kota. Kemudian tubuh ibunya itu dibuang ke suatu tempat dan tubuhnya Elagabalus itu dibuang ke selokan mengalir ke sungai Tiber. Nah, itulah kisah Elagabalus, salah satu kaisar Romawi yang paling tidak disukai dan berakhir tidak bermartabat. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasi ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru acuh. Oke, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.